Yang menjadi problem sekarang adalah ketika banyaknya TKW TKI yang pulang, warga masyarakat Sragen yang pulang ke Sragen. Jadi kami menemukan di beberapa lapangan iki mereka masih bekerja do iren. Jadi rumongsone tanggung jawab ini adalah dinas kesehatan saja. Mereka sementara kemampuan bidan ataupun tenaga di puskesmas juga terbatas. Mereka mau langsung juga mempunyai rasa takut. Mestinya seiring itu pihak kecamatan dengan desa ini harus proaktif. Nah ini belum terjadi seperti itu. Jadi kami menegaskan kepada ini untuk desa dan kecamatan juga harus proaktif. Mestinya secara kependudukan yang lebih tahu adalah desa. Oh warga saya ada yang merantau di sana. Oh ini pulangnya ini dan sebagainya. Kekhawatiran kami ketika antisipasi ini terlambat, sementara menjadi tanggung jawab dinas kesehatan sampai ke tingkat puskesmas sampai ke tingkat desa, karena setiap desa itu ada tiga, ada yang 2 yang dibentuk dari puskesmas, tapi mereka belum didampingi oleh dari kecamatan ataupun dari desa. Meskipun SK Bupati sudah mengatakan seperti itu, praktek lapangan belum bisa berjalan seperti itu. Jadi beban semuanya seakan-akan adalah dinas kesehatan. Dan ini monggo nanti desa belum proaktif. Harusnya camat, melalui camat menekankan kepada desa. Karena yang tahu seluk-beluk warganya yang merantau dan sebagainya adalah desa. Kapan nanti pulang dan sebagainya mesti yang lebih tahu awal adalah desa. Jadi tidak puskesmas, tidak bidan desa. Artinya selama ini ada TKI yang pulang itu di luar pantauan dari kabupaten karena memang tidak ada laporan dari bawah gitu Pak. Mungkin bisa terjadi karena nanti dalam waktu hitungan yang tidak terlalu lama ini nanti pasti akan terjadi TKI TKW yang pulang gelombang. Ya ini yang harus diantisipasi. Ada beberapa desa yang saya melihat hasil pelaporan dari masyarakat hanya proaktif dari dinas kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmas dan desa. Camat dan itu belum. Kekhawatirannya mereka pulang membawa virus gitu Pak. Ya otomatis. Kekhawatiran penularan dari wilayah lokal, misalnya kan kayak yang dari Wonogiri itu karena ikut seminar di Bogor. Nah itu kan bisa menular juga. Mungkin dia juga kena kakak Wonogiri juga, mereka kita juga nggak tahu. Nah penularan lewat lokal itu antisipasinya seperti apa? Nah, deteksi ini yang belum bisa kita jawab. Tapi yang paling pokok saat ini karena Sragen itu mempunyai warga masyarakat yang menjadi TKW atau TKW yang cukup tinggi, ini yang malah justru harus diwaspadai lebih dulu. Karena pemantauannya sekitar 14 hari. Dan hari-hari ini masih bergelombang terus yang datang. Berapa sih Pak TKI Sragen? Secara keseluruhan saya nggak ngerti secara hitungan. Mungkin nanti mestinya melibatkan Disnaker yang akan lebih tahu. Pak, kalau pengawasan jenengan yang paling banyak di mana? Yang membuat kekhawatiran timbul itu yang paling banyak terjadi di mana? Daerah mana? Kecamatan. Karena ini merata. Untuk TKW TKI ini merata. Hampir semua kecamatan ada. Itu harus ada connect dari Sragen supaya masyarakat yang pulang dari luar negeri itu bisa tercover dulu. Dia pulangnya kapan dan lain sebagainya nanti akan tahu. Setelah itu jangan sampai penanganan virus corona ini dibebankan kepada Pemkab, dinasnya hanya RSU, DKK, itu jangan. Tapi memerlukan sebuah kekompakan, komunikasi yang aktif sampai RT. Lurah RT itu harus komunikasi aktif. Nah, seperti kemarin contoh ada yang wisata kembali dan lain sebagainya, ya saya telepon untuk memeriksa mereka yang datang. Artinya kekompakan ini perlu. Karena virus ini tidak bisa dideteksi. Nah, kalau kekompakan ini nanti terjadi, mungkin Sragen akan bebas dari virus corona. Kalau ada yang terjangkit dan lain sebagainya, itu cepat sekali kita bisa mengetahui orangnya. Nah, inilah
yang perlu sebuah kerjasama, kesadaran masyarakat kita bersama. Karena masyarakat kita itu kebanyakan itu yo agak sedikit bandel. Misalnya yo kono omah wae malah liburan jalan-jalan karena 14 hari ini off dan lain sebagainya. Kami juga pada dasarnya misalkan semua dinas ini juga harus kerjasama untuk menanggulangi virus corona ini. Karena apa? Karena kalau kita bebankan sekali lagi kepada dua dinas tadi sangat berat. Resiko paling berat hari ini adalah petugas medis. Mereka ingin menolong tetapi di hatinya ada rasa was-was dan takut. Rentan juga. Nah, inilah yang harus kita